Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Robert William Maeruhu dengan NIM 22B50503142. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan bisnis perusahaan saya. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang perusahaan saya. Perusahaan saya bernama PT Jaya Safety yang bergerak dalam bidang menjual produk-produk safety terkhususnya bagi pekerja-pekerja yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Ya, ini adalah biodata saya. Saya bernama Robert William Meru dengan posisi dalam perusahaan ini sebagai direktur utama. Background saya sebagai seorang mahasiswa dan role atau peran saya dalam perusahaan ini sebagai seseorang yang mengeksekusi atau mengambil keputusan. Dan ini adalah dosen pengampu saya, Ibu Dian Artanti Arubusman. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kami menyadari bahwa eh, aksesibilitas terhadap alat-alat safety pelabuhan menjadi salah satu masalah utama. Sebagian besar pengguna menghadapi kesulitan untuk menemukan tempat yang menyediakan produk-produk tersebut dengan mudah. Beberapa wilayah mungkin memiliki keterbatasan dalam distribusi alat keselamatan yang menyebabkan gangguan dalam memenuhi kebutuhan pelabuhan. Selain itu, kurangnya juga informasi yang tersedia tentang alat-alat safety yang dibutuhkan juga menjadi hambatan bagi pengguna seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang produk-produk yang tersedia, standar keselamatan yang diperlukan, dan cara penggunaannya. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan alat-alat safety yang tidak sesuai atau kurang efektif yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan di pelabuhan. Berdasarkan masalah-masalah di atas, kami juga menyediakan solusinya. Dan solusi yang pertama yaitu kami menyediakan platform online, di mana kami membangun platform online dengan antarmuka yang ramah pengguna, yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, memilih, dan memesan alat-alat safety pelabuhan dengan informasi yang detail, termasuk standar keselamatan dan cara penggunaannya. Yang kedua, informasi lengkap. Kami menyediakan informasi yang komprehensif tentang produk, standar keselamatan, dan panduan penggunaan untuk meningkatkan pengetahuan pengguna, mengurangi risiko penggunaan alat yang tidak sesuai. Yang ketiga itu kerjasama logistik. Kami juga bermitra dengan penyedia layanan pengiriman handal untuk memastikan pengiriman efisien dan tepat waktu ke berbagai lokasi pelabuhan. Dan kami juga pertimbangkan opsi penyimpanan di pusat distribusi yang strategis. Yang keempat yaitu keterlibatan pengguna aktif. Kami melibatkan pengguna secara langsung melalui sesi feedback dan uji coba produk yang untuk memastikan solusi berkembang sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna. Dan yang terakhir itu ekosistem yang mendukung. Fokus pada membangun ekosistem yang tidak hanya menyediakan produk fisik, tetapi juga mendukung pengguna dalam pemahaman, perolehan, dan penggunaan alat-alat safety dengan efektif. Ya, ini adalah target customer dari perusahaan kami, di mana kami menargetkan khususnya dalam industri konstruksi, pekerja bangunan, kru pelabuhan, dan pabrik manufaktur. Karena dalam pekerjaan-pekerjaan inilah yang sangat membutuhkan alat-alat safety, karena mereka memiliki tingkat risiko pekerjaan yang sangat tinggi. Selanjutnya ini adalah market sizing. Yang pertama ada PAM, di mana tingginya risiko kecelakaan di lingkungan industri dapat mengancam kesejahteraan karyawan dan produktivitas perusahaan. Bayangkan jika risiko cedera serius dan konsekuensi berkepanjangan bagi pekerja jika tidak dilengkapi dengan alat keselamatan yang memadai. Oleh karena itu, solusi terbaik untuk melindungi karyawan dan mengurangi risiko kecelakaan adalah dengan menggunakan alat-alat keselamatan unggulan dari PT Jaya Safety. Yang kedua itu ada TAM,
industri konstruksi, pabrik manufaktur, dan layanan kesehatan merupakan segmen potensial bagi produk keselamatan PT Jaya Safety, yang mana data menunjukkan peningkatan permintaan alat keselamatan di sektor konstruksi dan manufaktur. Yang ketiga itu ada SAM. Ini fokus pada industri konstruksi di wilayah X yang memiliki tingkat kecelakaan kerja yang tinggi. Dan SOM yang terakhir juga memiliki kesamaan dengan SAM, yang dimana fokus pada industri konstruksi di wilayah X yang memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi. Selanjutnya ini adalah kompetitor and positioning. Di sini kami telah memiliki beberapa kompetitor dan sudah kami kategorikan. Yang pertama itu mesh kategori. Di sini ada PT Safety Mega Distributor, yang mana mereka menyediakan produk keamanan dalam volume besar untuk pelanggan umum. Mereka fokus pada penawaran produk dengan harga bersaing untuk mencapai pasar massal. Yang kedua itu inventory model. Di sini ada perusahaan PT Safety Central Warehouse, mana memiliki gedung besar dengan inventaris produk keamanan yang lengkap. Pelanggan dapat memilih dari berbagai pilihan produk keamanan yang mereka miliki. Yang ketiga itu ada niche kategori. Di sini ada PT Specialist Safety Solution, di mana mereka menyediakan produk keamanan khusus untuk industri tertentu seperti perlindungan dari bahan kimia berbahaya atau lingkungan kerja dengan risiko khusus. Dan yang keempat itu ada consignment basis. Di sini ada PT Secure Consignments, mana mereka beroperasi dengan model konsinyasi yang memudahkan pelanggan untuk mengelola inventaris keamanan mereka tanpa harus membayar sebelum produk terjual. Dan selanjutnya ada monetizing atau bisnis model. PT Jaya Safety merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan perlengkapan keselamatan seperti alat perlindungan diri atau yang disingkat dengan APD dan peralatan keselamatan industri. Berikut adalah beberapa contoh monetisasi atau model bisnis yang dapat diterapkan oleh PT Jaya Safety. Yang pertama itu ada penjualan produk. PT Jaya Safety dapat menghasilkan pendapatan dengan menjual berbagai produk keselamatan seperti helm, sarung tangan, sepatu keselamatan, dan perlengkapan lainnya kepada perusahaan-perusahaan atau pabrik ataupun individu. Yang kedua, sewa peralatan keselamatan. PT Jaya Safety menyewakan peralatan keselamatan kepada perusahaan atau proyek-proyek konstruksi yang mungkin membutuhkan APD untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga itu ada pelatihan keselamatan, mana kami juga menawarkan layanan pelatihan keselamatan kepada perusahaan atau individu, termasuk sertifikasi dan pelatihan khusus untuk pengguna APD. Yang keempat, konsultasi keselamatan. Kami juga memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan terkait kebijakan keselamatan dan pemilihan peralatan keselamatan yang sesuai. Yang kelima, pelayanan purna jual. Kami menyediakan layanan purna jual termasuk perawatan, perbaikan, dan penggantian suku cadang untuk produk keselamatan yang dijual. Dan yang keenam, pengembangan produk inovatif. Kami menciptakan dan memasarkan produk keselamatan inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar baru. Dan model bisnis PT Jaya Safety ini didasarkan pada kontribusi mereka dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor industri. Dan selanjutnya ini adalah milestone dari perusahaan kami. Riset dan analisis pasar itu dimulai pada 2022. Dan selanjutnya perencanaan bisnis dan strategi itu dimulai 6 bulan setelah pendirian. Dan selanjutnya pendirian perusahaan itu adalah 7 bulan setelah pendirian. Selanjutnya itu ada pemasaran dan penetrasi pasar. Itu sekitar 8-9 bulan setelah pendirian. Nah, selanjutnya ada sertifikasi dan standarisasi itu 10 bulan setelah pendirian. Yang ke selanjutnya itu adalah pengembangan produk itu 11 bulan setelah pendirian. Selanjutnya itu kerjasama dengan perusahaan besar itu 1 tahun setelah pendirian. Yang selanjutnya ekspansi regional itu 1,5 tahun setelah pendirian. Dan yang terakhir pencapaian penghargaan dan reputasi itu 2 tahun setelah pendirian. Selanjutnya adalah funding needs and allocation. Dan di mana marketing kita itu sebesar 11,90%,
Working capital kita sebesar 23,81%, rekrutmen sebesar 19,5%, capex sebesar 28,57%, product development sebesar 16,67%. Sini alokasi kita itu pada marketing sebesar 500 juta, pada working capital sebesar 1 miliar, pada rekrutmen sebesar 800 juta, pada capex sebesar 1,2 miliar, dan pada product development sebesar 700 juta. Sehingga total funds sendiri itu sebesar 4,2 miliar. Selanjutnya itu ada marketing and customer acquisition. Yang pertama pada acquisition customer ini kami memiliki dua cara. Yang pertama dengan pemasaran konten khusus. Kami buat konten yang relevan dan inovatif mengenai produk keamanan PT Jaya Safety dengan artikel, video, atau infografi dapat digunakan untuk menarik perhatian target audiens. Dan cara yang kedua itu kemitraan strategis. Kami membentuk kemitraan dengan perusahaan terkait atau distributor untuk memperluas jangkauan pasar. Aliansi strategi dapat membantu dalam mencapai pelanggan yang potensial. Yang kedua itu adalah conversion customer. Sini juga kami memiliki dua cara. Yang pertama follow up personal. Lakukan tindak lanjut personal setelah pengunjung situs melakukan interaksi seperti mengisi formulir atau mengunjungi halaman produk. Kontak langsung dapat meningkatkan peluang konversi. Langkah yang kedua itu penawaran khusus untuk pembelian pertama. Kami memberikan insentif seperti diskon eksklusif atau pengiriman gratis untuk mendorong pembelian pertama. Strategi ini dapat meningkatkan konversi. Dan yang terakhir itu adalah retention customer, di mana kami juga memiliki dua cara. Yang pertama program keanggotaan atau langganan. Ini implementasikan program keanggotaan atau langganan yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan setia. Ini bisa berupa diskon reguler, akses eksklusif, atau layanan prioritas. Dan cara yang kedua itu pertemuan pelanggan rutin. Kami selain menyelenggarakan pertemuan pelanggan rutin atau webinar untuk memberikan informasi terkini, mendengarkan umpan balik, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Nah, yang terakhir ini adalah kontak details perusahaan kami yang beralamat di Jalan Cipinang Besar, Selatan nomor 1111, Jakarta Timur. Dengan nomor handphone yang tertera di bawah ini adalah email perusahaan kami, dan ini merupakan website atau blog dari perusahaan kami. Sekian dan terima kasih.